Awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi menjadi putra dan putri Allah. Terdengar panggilan Roh untuk mengangkat salib, dan mereka yang mengangkat salib akan menemukan bahwa salib mengangkat mereka. Dituliskan oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, salam sejahtera untuk para pendengar dimanapun Anda berada saat ini. Kita berjumpa kembali dalam mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 28 Mei 2021 dengan judul Kita Harus Suci Sebagaimana Kristus Adalah Suci. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada saat ini, saya mengajak semua para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena begitu besar kasih dan rahmat Tuhan bagi kehidupan kami. Sepanjang malam di dalam peristirahatan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas, aktivitas, pelayanan dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Mari kita ikuti penjelasannya. Dengan kuasa kita yang terbatas, kita harus menjadi suci dalam lingkungan kita, sebagaimana Allah suci dalam lingkungannya. Allah mengharapkan agar kita membangun tabiat sesuai dengan pola yang telah dihadapkan kepada kita. Kita harus menyusun batah demi batah, sambil menambahkan anugerah kepada anugerah, dan mencari titik-titik kelemahan kita, serta memperbaikinya sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan. Kalau sebuah retakan terlihat pada dinding rumah, kita tahu bahwa ada sesuatu yang salah dengan bangunan itu. Di dalam pembangunan tabiat kita, retakan-retakan sering terlihat. Kecuali kerusakan-kerusakan ini diperbaiki, maka rumah itu akan roboh bila mana topan godaan menerpahnya. Allah memberikan kepada kita kekuatan, kuasa untuk berpikir, waktu supaya kita bisa membangun tabiat di atasnya. Ia dapat membubuhkan cap persetujuannya. Ia mengkehendaki agar setiap anaknya membangun suatu tabiat yang agung, dengan perbuatan-perbuatan yang suci dan luhur, agar pada akhirnya ia bisa menghadapkan sebuah bangunan yang simetris, sebuah bait suci yang indah, dihormati oleh manusia dan alam. Di dalam membangun tabiat kita, kita harus membangunnya di atas Yesus adalah dasar, landasan yang kuat, sebuah landasan yang tidak akan pernah dapat dihancurkan. Tanpa godaan dan pencobaan tidak dapat menggoyangkan bangunan yang dialaskan di atas batu karang. Yang kekal itu yang angin bertumbuh menjadi sebuah bangunan yang indah bagi Tuhan, harus memperkembangkan setiap kuasa yang ada di dalam dirinya. Hanyalah dengan penggunaan yang baik akan segala bakat, tabiat itu dapat diperkembangkan dengan serasi. Dengan cara demikian, sebagai bahan-bahan untuk landasan kita, menggunakan hal-hal yang digambarkan dalam firman itu sebagai emas, perak, batu-batu berharga, yaitu bahan-bahan yang akan tahan terhadap ujian api Allah yang menyucikan itu. Kesucian ialah penyerahan sepenuhnya kepada kehendak Allah. Itu adalah hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu adalah melakukan kehendak Bapa kita yang di sorga. Itu adalah mempercayai Allah dalam pergumulan, dalam kegelapan, sebagaimana dalam terang. Itu adalah berjalan oleh iman, bukannya oleh penglihatan. Itu adalah bergantung kepada Allah dengan keyakinan yang sepenuhnya dan bersandar pada kasih-Nya. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih.
oleh karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami bahwa Allah sangat mengharapkan agar kita membangun tabiat sesuai dengan pola yang telah dihadapkan kepada kita. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan stafnya, Bapak Gubernur bersama wakil, Bupati bersama wakil, Wali Kota bersama wakil, camat dan stafnya, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Mereka sangat membutuhkan pertolongan, kuasa, hikmat dan pengetahuan sorga agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga peristiwa alam dan juga banjir, badai yang sedang menerpa Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan juga negara kami. Biarlah dengan hikmat sorga dapat mengatasi sesuai waktu Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para relawan kesehatan yang ada di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Biarlah hikmat sorga menjadi milik bagian mereka agar mereka bersuka cita di dalam pelayanan mereka. Kami juga menyerahkan guru-guru, siswa dan semua kepala sekolah ke dalam tangan Tuhan di dalam menjalankan akan proses belajar mengajar di tahun ajaran 2020-2021. Kiranya dapat diselesaikan boleh sesuai dengan titah Tuhan. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat dimanapun mereka berada. Mereka sangat membutuhkan akan kuasa Roh Kudus di dalam pelayanan mereka. Kami berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, tukang grab, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi, pelihara mereka, cukupkan kebutuhan mereka, dan mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Hamba juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan melayani Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.